Gue Elisa, desainer di 1984 sekarang. Gue Andri, desainer di 1984 dulu. Lost in Vienna. Jadi ini tuh seriesnya majalah Lost In. Kalau si Lost In ini suka nyeritain tiap negara gitu, tiap kota gitu. Nah yang ini edisi Vienna. Gue ngejudge the book by its cover sih sebenarnya. Jadi gue suka fontnya lucu, terus warnanya cakep. Terus gue beli deh. Kan kalau travel guide biasa kadang cuman dia nyari-nyari tempat terus diceritain gitu kan. Kalau dia nyari-nyari personil yang tinggal di sana, terus dia kayak nanya gitu, kalau misalnya lo bawa temen, lo mau bawa dia kemana gitu-gitu. Gue juga selalu tertarik sama covernya. Tapi lo punya nggak? Gue nggak punya. Berhubung masih ada hubungannya sama travel nih, buku pertama gue sebenarnya bonus track dari majalah Travel Almanac. Nah, ini yang berkesan sama gue, dia sempat ada bonus ini travel diary dari foto-fotonya Jurgen Teller. Tapi nggak per se travel sih, ini lebih ke, jadi kayaknya dia ke kawinan satu orang di Rusia gitu. Terus dia foto seharian itu apa aja yang dilakukan di kawinan itu. Menurut gue nih cukup powerful sih essay dia ini. Karena dia Jurgen Teller, dia foto kayak gini bisa dibukuin kayak gitu. Karaoke sampai mabok-mabok gini. Main brutal sih itu. Lumayan, ngerti kan lo kayak gitu-gitu gitu. Cuma mereka yang bisa pull off. Gue punya buku ini, gue belinya di waktu itu gue ke Taiwan Art Book Fair. Terus nyari-nyari gitu kan, kayak keliling-keliling nyari-nyari buku. Terus gue nemu booth dia tuh nyempil di ujung banget gitu. Terus pas gue nyamperin, dia ternyata jualan buku ini, buku riso gitu, poster-poster dia kumpul-kumpulin. Warna-warnanya bagus banget sih, neon-neon gitu, gue suka banget. Kadang kalau capek liat Pinterest, liat ini enak sih. Type reference-nya juga lucu-lucu. Referensinya bagus. Nextnya, ini majalah publikasi dari Spanyol namanya Perdis. Sebenarnya gue tadinya not sure ini majalah fashion, majalah beauty atau apa, tapi gue intrigue banget sama covernya, makanya gue beli. Terus ternyata mereka sebrot ngomongin a magazine about happiness, itu tagline-nya. Jadi yang gue suka kayak happiness yang dia cover tuh bukan quote-quote kayak chicken soup yang kayak be who you are gitu-gitu, enggak, tapi kayak lebih kayak cerita-cerita dari orang yang saking passionate-nya sama hal-hal yang dia lakukan sampai itu pun spreading happiness ke yang baca gitu. Kayak misalnya ini ada satu orang di sini, dia tuh dia expert banget di nerbangin paper planes gitu. Terus dia saking passionate soal itu, kita bacain disitulah source of happiness dia gitu-gitu. Dan ternyata layout dalamnya pun tidak mengecewakan, sebagus sih depannya. layout. Dikemasnya juga kayak dengan, ini agensinya Kerida atau nggak? Kerida. Nah ya, si Kerida ini yang emang udah bikin dan ngolah si Perdis nih dari awal. Terus kombinasi kertasnya juga bagus banget, tiba-tiba yang glossy banget kayak gini di belakang. Terus kayak dia nggak takut tiba-tiba kayak ada komiknya gitu. Cuman semuanya di benang merahnya tuh di happiness-nya tadi itu. Ini salah satu finding gue yang paling gue suka. Namanya Powers of Ten. Ini flipbook sih. Jadi ini tuh buku adaptasi dari filmnya ini sih, IMS. Sebenarnya ini buku tuh ngajarin tentang nge-scale sih, cuman dirapi di visual yang keren sih menurut gue. Terus kerennya kayak tiap kali di zoom lo nemukan sesuatu yang baru, di zoom out yang baru lagi gitu. Gue suka banget sih liatin ini kalau misalnya lagi malas liat layar, kayak refreshing aja. Gue nemunya di Jepang, di Kyoto deh waktu itu. Second hand ya? Nah, tapi bukan di toko second hand, jadi di department store kayak Sutaya gitu. Tapi tiba-tiba di situ di lainnya jualan buku baru, tiba-tiba ada buku ini. Size-nya enak banget sih. Kayak gemes gitu. Nextnya nih salah satu majalah yang gue udah kumpulin dari zaman kuliah, namanya Colors. Dia publikasi Itali. Terus tagline-nya yang mengikat tuh menurut gue penting banget. A magazine about the rest of the world. Jadi dia tuh per edisi tuh ngomongin big topiknya apa gitu. Yang ini tentang kayak orang-orang yang koleksi barang-barang
segitunya gitu. Kayak misalnya ini orang ngoleksi stiker pisang, tapi terus dibahas kayak kenapa sih lo koleksi ini, terus apa lo udah pernah segila apa untuk dapetin koleksi itu gitu. Terus ada yang into banget toaster sih, jadi kayak mungkin perspektifnya buku ini kayak beneran microscopic view of the world gitu kali ya, kayak bener-bener nyariin orang-orang yang punya hobi aneh. Lebih menarik. Edisi dia macam-macam sih, ada yang ngomongin North Korea, ada yang ngomongin kadang bisa sampai agama, kadang tai. Pernah ada satu edisi tentang tai, ada satu edisi tentang apokalips waktu 2012 tuh. Tapi menarik banget dan gue ngerasa ini lumayan long lasting gitu, kayak dibaca berapa ini tahun kemudian pun masih kayak lo nemuin hal-hal baru di buku ini. Yang gue udah pernah bikin sama Binatang Press, dua zine tentang travel, namanya Around the Corner. Yang pertama di Italia, yang kedua di India. Kenapa pakai medium riso? Karena menurut gue jadi nggak tahu kenapa kayak feel-nya jadi beda gitu, elevated daripada hanya foto-foto doang. Ketika diproses sama warna-warna ini, gue ngerasa jadi ada elemen lain to the story gitu. Nextnya lagi ngolah suatu buku baru sih, angle-nya mungkin nggak travel tapi tetap mediumnya foto, tapi mungkin nggak agak lebih ngehe ya dari yang ini ya. Jadi gue pernah bikin zine ini di Binatang Press, namanya Chinatown Affair. Jadi ini tuh sebenarnya dulunya aslinya TA gue, terus gue adaptasiin buat dipublish sama Binatang Press. Chinatown Affair ini tuh ngebahas hidden place yang ada di Chinatown di Kuala Lumpur, karena dulu gue tempat tinggal di Kuala Lumpur. Terus kayak feel-nya tuh lebih kayak pecinan-pecinan gitu, makanya kayak warna kertasnya pink, kayak flyer-flyer Chinatown gitu. Next-nya gue mau bikin zine soal makanan, cuman bukan review makanan sih, lebih kayak sejarah soal ada kerajaan satu makanan ini gitu. Apaan? Gue bingung gimana ngejelasinnya. Thank you.